Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Harga beras kualitas premium di Bangli sejak sepekan terakhir merangkak naik. Satuan Narkoba Polres Karangasem meringkus 5 tersangka pengedar sabu-sabu. Jelang perayaan Imlek, umat Tridharma membersihkan kelenteng. Anggota polisi dan pegawai Mapores Karangasem terkejut ketika mereka diberikan botol untuk menampung urin. Mereka tidak menduga harus menjalani tes urin yang dilangsungkan secara mendadak di lapangan Mapores. Anggota dari Dokpol satu persatu mencek urin untuk menemukan apakah di antara mereka menggunakan narkoba atau zat jenis tertentu yang terlarang. Sebagian besar anggota yang menjalani tes urin adalah yang bertugas di unit narkoba dan serse. Kapolres Karangasem AKBP Nengah Sadiarta mengatakan, tes urin sengaja dilakukan mendadak untuk memastikan anggotanya benar-benar bebas dari penyalahgunaan narkoba. Melaksanakan kegiatan tes urin terhadap personil secara random sampling, dan juga kita memetakan personil-personil yang harus kita lakukan pemeriksaan. Contohnya personil yang bertugas di bidang operasional narkoba, kemudian yang di bidang reserse. Nah, ini kita lakukan pemeriksaan untuk memastikan bahwasanya ya anggota itu betul-betul bebas dari bahaya narkoba. Nah, selain itu juga kami dari pihak pejabat utama Polres Karangasem memberikan contoh juga, dan termasuk saya sendiri juga ikut dalam tes urin itu memastikan, meyakinkan kepada anggota bahwasanya kita semua harus melawan terhadap bahaya narkoba itu. Selain Bintara, anggota setingkat perwira juga wajib menjalani tes urin. Kapolres Karangasem menegaskan ia tidak akan menolerir anggotanya yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Ini sebagai bentuk komitmen Polri untuk mewujudkan Polri yang bersih dari narkoba. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Komplotan pencuri sepeda motor selama 3 bulan buron dan akhirnya ditangkap Polres Karangasem. Mereka tidak melarikan diri keluar Bali, melainkan Satuan Reskrim menciduk mereka di kawasan Kuta Selatan Badung beberapa hari lalu. Kedua tersangka diketahui berasal dari Kabupaten Sumba, Nusa Tenggara Timur. Saat digeledah, polisi berhasil mengamankan 1 motor curian yang rencananya akan dikirim dan dijual di NTT. Kapolres Karangasem AKBP Nengah Sadiarta mengatakan, kedua tersangka sangat lihai. Mereka bisa menghidupkan mesin sepeda motor tanpa kunci kontak. Mereka juga selektif, hanya memilih kendaraan yang ditinggal pemiliknya dalam kondisi stang tidak terkunci. Satu sebagai eksekusi untuk mengambil kendaraannya, satu ini fungsinya untuk mengawasi situasi. Sementara dia tidak mengakui, nah, kita akan terus gali ya, dan berkoordinasi juga dengan Polres tetangga ya yang ada di Bali. Apakah juga ada modus seperti ini ya, kita terus akan sehingga bisa mengungkap ya kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang belum terungkap ya, baik itu yang ada di Kabupaten Karangasem maupun di kabupaten yang lain ya. Ya, itu udah kami koordinasi ya. Dikasih data lah gitu kan, dikasih data ini kemungkinan dia akan larinya ya. Itu dari informasi yang diberikan dari Polresta Denpasar. Ya. Menurut keterangannya dia akan bawa ke kampungnya. Saat ini Polres Karangasem tengah mengembangkan penyidikan guna mengungkap anggota komplotan lainnya.
termasuk kemungkinan keterlibatan sindikat penjualan kendaraan curian. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Menjelang Hari Raya Imlek 2575, umat Tridharma di Singaraja Sabtu pekan lalu sibuk membersihkan patung dewa-dewi serta ornamen di kelenteng Lin Guan Kiong di kawasan X Pelabuhan Buleleng. Kegiatan ini juga sebagai simbol membersihkan diri saat akan menyambut perayaan Tahun Baru Imlek. Sebelum bersih-bersih, mereka sembahyang kepada Yang Maha Kuasa. Lalu para pengurus kelenteng menurunkan patung dewa dari altar untuk dibersihkan satu persatu. Jumlahnya cukup banyak, sehingga membutuhkan waktu dan ketelitian. Mereka ini adalah Locu Tauke atau pemuka agama yang dengan sabar membersihkan patung-patung dewa yang tersimpan lama di altar. Selain patung, mereka juga membersihkan ornamen kelenteng yang berdiri sejak tahun 1800-an agar lebih cerah dan bersih. Pada umumnya adalah bersih-bersih. Sebetulnya pengertian bersih-bersih itu yang terutama sebetulnya harus membersihkan diri sendiri. Jadi bagi kita membersihkan pikiran, membersihkan tubuh hati. Jadi supaya kita ada di dalam tahun yang baru, akan datang tahun yang baru, tahun naga tangguh bisa buat lebih baik. Intinya begitu, membersihkan diri. Jadi kalau membersihkan patung dewa dewi itu lambang. Perayaan Tahun Baru Imlek di kelenteng Ling Guan Kiong tahun ini juga akan berlangsung meriah. Selain ibadah, perayaan Tahun Baru Imlek seperti biasa juga akan dimeriahkan tarian barongsai dan pesta kembang api. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Buleleng. Informasi tadi mengakhiri berita Bali hari ini. Mewakili rekan-rekan yang bertugas hari ini, saya Bavani Nafaratri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa, matur suksema.